Bang Habibur Rahman. Ini kawan-kawan yang mengaku sebagai anggota Polda Riau. Ya, betul Pak, anggota Riau. Ini kami sebagai pengacara mempunyai hak dan dilindungi oleh undang-undang. Menanyakan dan berhak meminta Bapak kita melaporkan. Ayo, ke sana. Ayo, saya juga. Siapa ini? Oh, silakan. Ayo, saya keluar. Sudah begitu caranya. Ini korban yang hanya diminta untuk tidak apa-apa. Ayo kita fair di sini menilai. Gitu loh. Tadi saya dipukul juga kemarin. Itu. Saksi istrinya sendiri yang bilang. Ini akan rame. Saya bawa ke komisi 3. Serius, ayo. Saya akan bawa. Ayo, saya pengacara Surabaya yang memantau ini. Ayo kita sama-sama menegak hukum. Ayo, ini dedikasinya nih, Bos. Ayo, saya dari kampus stasiun aja. Ayo Pak, monggo. Apa yang kasih? Kok senyum-senyum Pak? Ada yang lucu Pak? Lembaga negara ini, lembaga negara, boleh dia ada aspirasi. Begitu. Oh iya Bos. Ayo, Anda tidak sopan tadi. Anda juga tidak sopan. Anda juga tidak sopan memukul. Ayo silakan. Memukul kan di Bos. Tadi malam ini loh saksinya, istrinya sendiri. Oke. Oh begitu. Ayo kita ke Propam Bos. Ayo ke Komisi 3. Komisi 3 ayo. Komisi 3 Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Ini Polda Riau, katanya anggota Polda Riau. Kami belum ditunjukkan mana surat tugasnya kalau dia melakukan penyelidikan. Oke. Oh iya Bos. Ayo. Oke. Ayo silakan masuk. Sama jangan sok tenang, saya juga lebih tenang Bos. Ayo. Monggo, katanya mau koordinasi. Ayo, di sini, ayo. Mana? Di mana? Kita mau ketemu Dendi, mau tekan kuasa. Oke. Ya, saya Muhammad Taufik yang ditunjuk untuk menjadi pengacaranya Dendi. Belum apa baru mau kita terang kuasanya. Siap. Baru mau menunjukkan ke keluarga ya. Oke. Kuasa ini. Silakan dulu, tenang dulu. Ayo. Ya. Tenang. Tenang kan tuh Pak. Ya. Kalau Bapak mau keterangan kuasa, kami tanda tangan ini untuk ketemu. Kalau itu di kami tidak boleh, tapi kami kasih Bapak pertimbangan. Yuk diamankan apa lagi? Diamankan katanya Pak. Apa begini Pak? Enggak, Mbak, ini sebagai saksi. Oh, dia sini aja dia. Ini biar Kira yang ngomong, panik yang ngomong. Jangan Kira yang ngomong dulu. Oke. Siapa yang mau diamankan Pak? Biar panik yang ngomong. Sudah diamankan, dia kemarin di hotel. Oke. Mendaftarkan tindak pidana narkotika di satu sebanyak 12 kilo. Hasil pengembangan dari Riau. Surabaya. Kami ada surat tugas. Mana surat tugas apa? Kami ada surat perintah penangkapan. Kami ada surat perintah. Semua lengkap kami di sini. Kami bawa surat perintah kontrol. Itu kan keterangan Bos. Mana Bapak menunjukkan surat tugasnya mana? Mana surat tugasnya? Dia Bapak. Kami bawa. Intinya, saudara Dedi Effendi akan kami terbangkan ke Riau besok pagi jam 8. Riau. Bapak kalau mau koordinasi untuk lebih lanjut, datang ke Polda Riau. Kami punya hak kewenangan selama 3 kali 24 jam. Di mana itu? Iya, di mana kewenangannya? Kami kasih ke Bapak. Anda itu kalau kita mengacu tadi di dalam undang-undang narkotika itu penyidik BNN. Coba dibaca pasal 75 pasal 76. Betul. Bapak ini Bapak, kalau Bapak itu Tadi kan disuruh banyak, suruh baca dulu. Kami sudah pelajari. masih akan baca. Siap. Kalau Bapak konkret masalah itu, karena itu apa? Silakan ada mekanisme Bapak. Bapak ya. Kenapa kami 3 kali 24 jam? Apa itu? Jangan Bapak komplain ke kami. Jangan Bapak komplain ke saya.
saya pribadi komplain. Bukan Anda sebagai Polri, Polisi Republik Indonesia, sehingga kami menyampaikan kepada jenengan di sini yang diberikan kewenangan oleh undang-undang katanya. Kan begitu, Bos? Oke, sehingga kami menyampaikan ini komplain ini dan itu sah secara umum. Kalau Bapak mau komplain, nanti mekanisme ada, Bapak silakan tidak masalah. Loh, kok ke peradilan ini kami menyampaikan keberatan ini? Tidak bisa itu dari mana itu? Anda jangan tidak bisa harus ketemu. Tadi katanya 3 kali 24 jam suruh belajar. Baca lagi Bapak. Undang-undang narkotika itu lex spesialis derogat lex generalis. Kan begitu, Bos. Saya baca di pasal 75G itu khusus ya penyidik BNN. Kan di pasal 76 baca dulu Pak di pasal atasnya lagi. Penyidik yang penyidik BNN itu, Bos. Coba ayo kita baca, ayo kita break. Ayo, buka. Ayo serius. Kalau mau serius, yang boleh berwenang untuk menyelidiki pidana narkotika adalah kepolisian dan BNN. Itu ada di. Tetapi di pasal ini kewenangan 3 kali 24 jam. Bapak itu masalah itu Pak saya nggak. Oh, itu kan tadi kan Anda bilang bahwa saya disuruh belajar dulu, suruh baca. Ya saya baca atas saran dari itu kan. Kalau Bapak mau komplain, nanti mekanisme ada, Bapak silakan tidak masalah. Loh, kok ke peradilan ini kami menyampaikan keberatan ini? Tidak bisa itu dari mana itu? Anda jangan tidak bisa harus ketemu. Tadi katanya 3 kali 24 jam suruh belajar. Baca lagi Bapak. Undang-undang narkotika itu lex spesialis derogat lex generalis. Kan begitu, Bos. Saya baca di pasal 75G itu khusus ya penyidik BNN. Kan di pasal 76 baca dulu Pak di pasal atasnya lagi. Penyidik yang penyidik BNN itu, Bos. Coba ayo kita baca, ayo kita break. Ayo, buka. Ayo serius. Kalau mau serius, yang boleh berwenang untuk menyelidiki pidana narkotika adalah kepolisian dan BNN. Itu ada di. Tetapi di pasal ini kewenangan 3 kali 24 jam. Bapak itu masalah itu Pak saya nggak. Oh, itu kan tadi kan Anda bilang bahwa saya disuruh belajar dulu, suruh baca. Ya saya baca atas saran dari itu kan begitu, Bos. Kan ada 2 itu pertimbangannya. Ada 2 yang menyatakan bersiksa BNN. Tapi Bapak terserah Bapak silakan itu. Tidak ada maksud lain. Saya nggak benar untuk membicarakan masalah itu. Intinya saya Bapak menyampaikan. Tidak ada kewenangan. Mana kalau seperti itu? Kami menyerahkan juga berita penangkapan sama Bapak. Nah begini, Bu. Kami menyerahkan surat perintah penangkapan sama Bapak. Ini menentang Bapak kalau saya tunggu. Kuasa Bapak saya suruh tanda tangani. Kita mau ketemu dulu, Bapak. Iya kan saya bisa melapor pimpinan saya boleh atau tidak? Iya kan kita hanya ketemu dan itu hak loh. Pengacara berhak untuk menemui. Makanya saya lapor pimpinan saya. Pemberi kuasanya. Saya lapor pimpinan saya. Baik. Karena kami kan masih ada pengembangan Bapak. Setuju. Sehingga ayo kita bawa yang ke Madura, yang Delhi itu. Ya. Ayo kita akan dampingi. Kita ungkap semua Bapak ya. Ya, Jangan begitu. Betul lah Pak. Saya ini pengacara PHP langsung. Betul. Saya akan anukan ke NU loh ya. Jangan begitu caranya. Polri itu tidak begitu saat ini. Oh iya, tapi kan punya hak di situ. Bapak, Jangan begini loh, Bos. Ayo Polri ini sudah kita perbaiki pelan-pelan. Citra Polri, jangan seperti itu. Nah, itu kan seolah-olah sampai ya. Ya, ayo kita betul-betul itu penegakan hukum yang equal, tidak seperti dulu. Kalau ada, tidak apa kita rekam, main bukti juga. Itu sama rekam sama sini kita juga rekam juga. Ayo sama-sama. Mana surat tugasnya jenengan dari Polda? mana sepimisnya? Sini Net. Bisa divideokan nanti. Ada lisensi Kang, nggak aman. Biar transparan lah. Kita ini kan dilindungi komisi. Jadi dikatakan Bapak sama Ini melidik apa sidik? Kok pro justisia? Bapak kata dulu. Ini surat perintah penyelidikan.
Ini penyelidikan ya, bagi bukan pro justitia ya. Tadi bilang pro justitia. Oke. Ini untuk surat permintaan undercover baik. Nah, Pembelian dasar umum. siapa saja kita minta? Pak Rian, yang Pak Rian mana? Hilang bos. Oke, Pak Kasudit. Oke, bentar bos. Ya kalau kayak gini, ini tidak transparansi. Tidak transparan. Tidak transparan. Ayo, dalam undang-undang ya, dalam pasal yang mengatakan pasal 28 itu Undercover apa? dalam ayo, coba ayo kita lihat. Tidak mau, ayo sini minta surat tugasnya. Delivery. Yang kita sama-sama enak. Tapi ini belum enak ini. Cepat sekali tadi. Video kan aku dulu. Video kan. Sama lah. Terima kasih. Karena ibunya itu nangis Pak, tangkap begini. Kita sama yang kalau dia karena memang ada hal yang mengarah ke situ wajar kan untuk petugasnya. Saya Pak, saya paham betul yang melakukan undercover terserah. Tetap, ayo kita saling Mana? dan silakan forensik kalau perlu handphone. Iya, makanya mau diforensik Bapak. Iya. Mau diforensik. Dia perintah untuk delivery kami pengantaran paket yang di DIC. Yang pertama Pak Rian sebagai Kasudit, berarti masih kompol ini kok, PS, kompol ya. Oke. Siap Pak Rian, kemudian Kapten Pak Ida, PS Panit Subdit 2 di Tasik Bapak, beliau Pak Romdur jangan. Pak Kanit mana itu? Mana? Pak Sinamban Ida, nah, baik PS Panit Kanit 1 Subdit 2. Yang ada perintahnya tanggal 21 April. Pak Mandang Wadi, Pak Wadi. Ya Wadi. Wadi, apa jadi perintah Kontrol delivery. Pengantaran paket yang diawasi. ya, di mana titiknya? Nah, ini Bapak saya terangkan sama Bapak ya. Kami melakukan penangkapan di Riau. Baik. Sebanyak 13 kilo. Baik. Paket itu akan diantar ke Jawa Timur, Surabaya, dan tepatnya di Madura. Baik. Oh benar katanya ya. Tapi agar semuanya berjalan pada saat kita mau melakukan pengantaran dengan ada di seberang perintah ini, supaya tiba-tiba berubah. Pengantaran di pengantaran berubah di Numerasi. Saya nggak tahu daerah namanya. Terminal. Datanglah saudara Rudi. Grab itu. Ya, kata Rudi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami dari Polda Riau bersama Kades Jarin Pamekasan untuk menjemput seseorang atau saudara kita Zainuri dan Dedi atas salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Riau. Ini menjadi bukti bahwa dari awal perkara ini saudara Zainuri dan Dedi ini tidak bersalah. Ini buktinya bahwa tidak ada ditemukan bukti apapun adanya dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Zainuri sama Dedi. Dan kepada teman-teman anggota Polda Riau yang melakukan penangkapan, kami memperingati bahwa jangan Anda melakukan kewenangan yang diberikan kewenangannya oleh negara. Dan kepada Kabid Propam Polda Riau untuk melakukan pemeriksaan kepada semua anggota yang sudah melakukan penangkapan terhadap Dedi dan Zainuri. Kami sangat-sangat keberatan. Kami Dedi sama Zainuri ini 6 hari tidak diperbolehkan ketemu keluarganya, bahkan saya sebagai pengacaranya, dan juga tidak boleh menghubungi. Nah, ini adalah
bagian dari arogansi yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Riau. Kadif Propam Mabes Polri, Kapolri, tolong evaluasi kinerja Ditres Narkoba. Kami sangat kecewa, meskipun kami mendukung adanya pengungkapan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba, adanya jaringan internasional, katanya ada inisial H yang sudah menjadi tersangka, tapi 6 hari tidak boleh dipertemukan dan bahkan ada intimidasi, ada pengancaman akan disetrum, suruh ngaku dan lain sebagainya. Dan bahkan waktu itu di hotel dipukul di Surabaya. Ini tindakan aparat penegak hukum yang sangat-sangat di luar dari yang harusnya dilakukan secara undang-undang. Terima kasih, dan kepada Kepala Desa Jarin, terima kasih karena beliau sudah memaksimalkan, mendampingi untuk demi warganya Zainuri ini untuk bisa mengupayakan untuk bisa kita bawa pulang. Ada pesan-pesan Pak Kades? Ya, saya sebagai Kades Jarin merasa keberatan karena warga saya dipaksa sekalian dibawa dari Surabaya, dibawa ke Riau untuk melakukan tindakan pidana sehingga Zainuri yang dari Desa Jarin tidak bersalah, bahkan katanya dipaksa untuk mengaku. Jadi saya sebagai kepala desa keberatan, makanya saya minta tegakkan hukum Indonesia supaya tidak sewenang-wenang aparat untuk menangkap orang dengan alasan salah tangkap. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, semoga ini menjadi pelajaran kepada semua teman-teman aparat penegak hukum. Kita sama-sama mengingatkan jangan ada arogansi yang dilakukan kepada masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi dan Zainuri dan tapi nggak kelihatan, tidak bisa banyak berkata, tapi yang paling pokok motor setelah itu dengan kunjungan dengan hal yang kita lakukan kontestasi itu menjadi gampang, menurut ceritanya ini. Dan alhamdulillah setelah kita berikan peringatan dan tapi kecewa ya karena ada pengenaan kita akan lanjut. Tapi yang paling penting hari ini kami terima kasih dan Pak Zainuri dan juga jadi akan menyampaikan sesuatu yang bisa sekelak ada pertanyaan Bang? Silakan. Saya seorang polisi kepolisian. Oke, silakan dari perjuangan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami mendampingi seorang korban yang karena dugaannya pasangannya beliau ini berdua ini dibawa lari oleh oknum anggota Polda Riau. Dugaannya adalah bahwa saudara Dedi yang suami dari Mbak Heni ini diminta untuk memesan Grab, lalu memesanlah Grab itu. Ternyata suaminya beliau ini, Pak Sinta, ini mesan Grab, kemudian diminta suruh jemput oleh seorang orang Madura. Sekarang orang Madura yang minta tolong untuk memesankan Grab itu tidak tahu kemana, dihubungi tidak jawab. Ternyata di saat penjemputan langsung tiba-tiba ada anggota Polri dari Polda Riau
yang katanya ini ada dugaan pelanggaran, ada dugaan pengembangan tindak pidana kejahatan narkotika. Namun di saat kami mendampingi dan dimintai bantuan untuk mendampingi dalam rangka penanganan perkara ini, ternyata dititipkan di Polsek Genteng. Namun di Polsek Genteng tersebut tiba-tiba ketika teman-teman ini datang semua untuk mengklarifikasi apa sesungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh suaminya ibu-ibu ini atau mbak-mbak ini, ternyata anggota Polda Riau itu tidak jelas memberikan keterangan. Katanya ada keterlibatan. Ketika kami tanya, apa bukti keterlibatannya? Tidak ada. Hanya bukti WA dan itu ucapan Madura. Dan itu kalau kami mendengar keterangan Madura itu hanya minta tolong saja. Benar enggak itu yang diminta tolong? Kata orang Madura yang minta tolong itu adik saya untuk disuruh jemput. Nah, sehingga ketika kami datengin oleh teman-teman semua ke Polsek Genteng, tiba-tiba dibawa kabur. Dan kami sebagai pengacara, sebagai kuasa hukumnya keberatan. Kenapa penegakan hukum kita ini hanya seperti ini? Artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Polda Riau ini bertentangan dengan hukum acara pidana. Kami beritikat baik bahwa kalau salah itu suaminya beliau ini silakan dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kemarin di depannya pasangannya ini waktu dilakukan pengamanan itu sampai dipukul, kan begitu ya, dipukul, dilakukan kekerasan, ditempeleng. Ini penegakan hukum apa seperti ini? Nah, sehingga kita sebagai pengacara tentu keberatan, dan kami sudah sampaikan bahwa penegakan hukum yang seperti ini merupakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh anggota Polri, dan ini perlu atensi oleh Kapolda Riau. Ini harus diatensi, dan juga kepada Ketua Komisi 3. Rancangan KUHP mestinya memperkuat posisi penasihat hukum untuk melakukan pendampingan untuk pembelaan di luar pengadilan. Termasuk ini, kami tidak dikasih tahu dibawa kemana dua orang itu, sampai sekarang tidak dikasih tahu. Dan sampai saat ini kita tidak tahu ada di mana dua orang itu, Pak Dedi dengan Pak Zainuri itu. Kita tidak tahu, keluarganya tidak ada yang tahu. Dan itu dibawa, ketika kami kejar mau dibawa kemana, tidak ada keterangan apapun. Sementara kami kuasa hukumnya dan surat kuasa kami sudah dibawa oleh penyidik itu, oleh Polri itu. Dan dipimpin oleh yang namanya M. Silaban. Katanya beliau salah satu perwira Ibda, perwira polisi pangkatnya Ibda yang memimpin operasi itu. Tapi kita tidak tahu. Sehingga kami berharap Komisi 3 melakukan pengawasan dan tolong ini menjadi atensi kepada Kapolda Riau, Kadif Propam Mabes Polri untuk melakukan penindakan terhadap anggota Polri, khususnya di Polda Riau Ditres Narkoba. Sehingga dalam hal ini kami sudah membuat laporan pengaduan di Propam. Kami berharap karena keterlibatannya, kami duga ada keterlibatan Polsek Genteng, kami laporkan di Polrestabes. Kami juga akan melakukan tembusan nanti ke Propam Polda Jatim. Kemudian kami akan tembusi Propam Mabes Polri dan ke Komisi 3 DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman, mohon kiranya untuk melakukan monitoring terhadap perkara ini. Karena kami yakin Pak Zainuri dan Pak Dedi ini, kami yakin dari keterangannya istrinya tidak ada kaitan persoalan ini. Bahkan ini hanya diminta tolong. Karena menurut keterangan dari salah satu yang menangkap, itu ada penangkapan 13 kilogram narkoba dari pengembangan yang mau dikirim ke Sampang. Sehingga proses ini perlu equality, perlu keseimbangan. Jangan sampai orang tidak bersalah karena
semangatnya Astagita, karena semangatnya untuk memberantas narkotika, orang-orang yang diduga tidak bersalah ini ditangkap dan lain sebagainya. Sehingga kami berharap itu. Ini menjadi atensi dan kami terus mengawal persoalan ini. Terima kasih. Ceritakan gimana soal penangkapannya itu. Silakan. Penangkapannya awalnya tuh digerebek di hotel Sweetest. Habis itu kita mah nggak tahu. Tak kirain siapa yang datang itu kan. Terus ternyata cowok Pak Sami itu bilang, "Halo Pak, aku mana buktinya? Kalau mana suratnya? Mana itunya?" Ternyata gak dikasih, cuma dikasih selembar warna itu, tapi itu namanya dia tuh nggak ada, cuma namanya polisi-polisi yang tadi yang nangkap suami saya itu. Habis itu Pak, dari Di situ, nah. habis itu kan HP-ku diambil. "Mana HP-mu?" "Itu Pak," aku bilang gitu. Terus semua tuh kamar udah digeledah, nggak ada barang bukti dan nggak ada tas. Katanya yang tadi ada tas, itu nggak ada tas. Itu cuma tas saya yang kayak gini. Habis itu polisnya itu minta arti bahasa Madura. "Ini apa, Bas?" Aku bilang artinya, "Pak, ini artinya ini orangnya aja cekapan le takut tangale cokole." Lah itu artinya Pak, ini orangnya jujur apa enggak? Takutnya adekku yang dari Bongorase kena tipu lagi. Nah, aku jelasin itu, suamiku ditampar. Katanya itu bukan bahas itu, tapi bahas iya dibukul, tapi itu bukan bahas masalah itu. Ternyata katanya bahas narkoba, padahal itu bukan narkoba. Itu cuma dia memastikan jujurnya apa enggaknya. Aku langsung dicaci maki sama polisnya itu. Aku langsung diteret, gak boleh dikut. Sampai aku tuh meluk suamiku, "Pak, jangan main kekerasan. Kalau sampai main kekerasan, kalau terbukti suamiku nggak salah, Bapak bisa tak tuntut." Aku langsung gini, "Kamu diem," digituin. "Kamu diem, jangan ikut-ikut. Kamu banyak bacot." Ya udah, aku diseret ke ruang jasa. Aku Apakah diem. suaminya itu waktu itu ngelawan tidak? Enggak ngelawan, dia tuh pendiam. Malah dia tuh, "Pak, aku jujur Pak, ini aku bener." Dia itu, aku tuh cuma disuruh, aku nggak tahu apa-apa. Dia itu ngomong gitu terus, dan disuruh diam, dia diem, dipukul pun diem sama polisinya. Aku yang belain terus. Soalnya apa, dia tuh nggak tahu apa-apa. Kalau emang dia tahu pasti dia tuh mendiam, dia pasti ngomong, "Iya aku salah," tapi dia nggak salah. Dia udah jujur, dan dia dipukul pun aku meluk. Kalau mainan kekerasan kayak gini. Berapa kali dipukul? 1 kali Pak. Itu pun aku tadi ngomong, "Bapak yang mukul." Nggak ada katanya. Kok nggak jujur bapaknya? Ya, oke. Itu ada tambahan ya? Gimana? Kalau Zainuri cuma, kalau suami saya Zainuri ini dapat ini orderan offline ya dari itu Dedi. Ya, Dedi istrinya ya disuruh jemput di Bongorase. Bilangnya itu kecopetan. Ya bener. Ya, bilangnya kecopetan, nggak punya uang, nggak kehabisan uang. Ditransfer 1 juta. 1 juta itu 600 itu dibuat ongkos dari Bogor ke Sampang. Terus 400-nya itu disuruh bayar makanan sama rokoknya yang nggak bisa bayar itu. Yang kecopetan itu. Lah saya tiba-tiba langsung itu Pak, pokoknya dibawa aku Pak. HP-ku dirampas semua. Oh, dirampas? Iya. Gimana ditangkapnya? Di dalam Pak, di parkir. Oh, di Bongorase ya. Ada sampean juga? Iya ada, saya ikut. Oh, sampean ikut? Oke, cukup ya. Ya. Oke, itu fakta yang kami temukan dan itu penting untuk menjadi bukti bahwa keterlibatannya Zainuri dan juga Dedi sangat kecil. Kami juga mendukung Polda Riau, khususnya Ditres Narkoba, untuk mengungkap, silakan kembangkan dugaan adanya perdagangan narkotika ini, karena ini menjadi musuh bersama. Tapi jangan sampai ada tindakan abuse of power atau kesewenang-wenangan di dalam kewenangannya itu. Itu kami anti di situ. Demikian kami mohon kepada Ketua Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oknum anggota Polri di jajaran Ditres Narkoba Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.